Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan eksperimen gerak lurus berubah beraturan pada mobil mainan, kita harus mengetahui terlebih dahulu deskripsi dari tugas proyek ini, di mana deskripsi proyek ini ialah proyek yang dilakukan berupa eksperimen. Kegiatan eksperimen ini bertujuan untuk menganalisis penerapan persamaan diferensial biasa pada kehidupan sehari-hari. Fokus pada kegiatan eksperimen ini ialah fenomena gerak, di mana benda yang dijadikan eksperimen kali ini ialah mobil mainan. Nah, mobil mainan ini nantinya akan menimbulkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dari fenomena tersebut akan dikaitkan dengan persamaan diferensial ordo 1. Selama tugas proyek ini berlangsung, kami melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kami menetapkan fenomena apa yang akan dieksperimenkan dan diteliti dari merumuskan masalah dan tujuan eksperimen. Yang kedua, kami melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan eksperimen. Dan selanjutnya, kami melakukan eksperimen. Dan terakhir, kami menyusun hasil eksperimen dalam bentuk laporan dan video. Beralih ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami rumuskan yang pertama ialah bagaimana model matematika dari kasus gerak. Yang kedua, apa model matematika yang diperoleh dalam gerak pada mobil mainan? Dan yang ketiga, berapa kecepatan yang diperoleh dalam gerak pada mobil mainan? Setelah merumuskan rumusan masalah, selanjutnya kami menentukan tujuan eksperimen, di mana terdapat 3 juga tujuan eksperimennya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui model matematika dari kasus gerak. Yang kedua, untuk mengetahui model matematika yang diperoleh dalam gerak pada mobil mainan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kecepatan yang diperoleh dalam gerak pada mobil mainan. Nah, selanjutnya ada deskripsi fenomena, di mana deskripsi fenomenanya ialah ketika mobil mainan ditarik, roda mobil akan berputar dan menghasilkan gaya dorong ke depan. Mobil akan bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu bergantung seberapa jauh ditarik ke belakang. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka mobil mainan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan mengikuti hukum Newton tentang gerak. Ini disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Namun, karena adanya gaya gesek antara roda dengan lantai, lama-kelamaan kecepatan mobil mainan akan berkurang hingga mobil berhenti. Saat mobil mulai melambat hingga berhenti, itu menunjukkan gerakan mobil dipengaruhi gaya gesekan, sehingga termasuk ke dalam jenis gerak melambat atau gerak lurus berubah beraturan. Dengan demikian, gerak pada mobil mainan secara umum mengikuti prinsip fisika, yaitu gerak lurus berubah beraturan saat didorong bergerak. Dilanjutkan gerak lurus berubah beraturan saat mulai melambat akibat gesekan hingga mobil mainan itu berhenti. Narasi eksperimen. Sebuah mobil mainan bermassa 50 gram. Pada awalnya, sebuah mobil mainan ditarik dari posisi awalnya sejauh 60 cm dalam waktu 2,01 detik dengan gaya tarikan konstan dengan gaya gesek sekitar min 0,4 V.
Setelah dilepaskan, mobil tersebut bergerak dengan waktu 5,06 second. Jarak yang ditimbulkan dari jarak setelah mobil dilepaskan adalah sepanjang 705 cm. Nyatakan kecepatan v dan jarak x dalam model matematisnya. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan dari narasi yang sebelumnya, di mana diketahui massa mobil mainan sebesar 50 gram atau 0,05 kg. Yang kedua adalah jarak tarikan sejauh 60 cm atau 0,6 meter. Yang ketiga adalah jarak lintasan mobil sejauh 705 cm atau setara dengan 7,05 meter. Selanjutnya adalah waktu ditarik adalah 2,01 sekon. Yang selanjutnya adalah waktu setelah ditarik selama 5,06 sekon. Selanjutnya adalah gravitasi sebesar 10 meter per dt kuadrat. Dan terakhir gaya gesek yaitu negatif 0,4 V. Selanjutnya masuk kepada penyelesaian, di mana F1 itu ialah gaya tarik. Rumusnya ialah M dikali A sama dengan 0,05 dikali dengan delta V per delta T. Selanjutnya delta V diuraikan menjadi delta S per delta T. Maka menjadi 0,05 dikali delta S per delta T per delta T sama dengan 0,05 dikali dengan 0,6 per 2,01 per 2,01 sama dengan 0,05 dikali dengan 0,15, maka menghasilkan 0,0075 Newton. Selanjutnya F2 ialah gaya gesek, di mana tadi gaya geseknya sebesar negatif 0,4 V. Lanjut kepada F3, di mana F3 adalah gaya lepas dengan rumus M dikali A sama dengan 0,05 dikali delta V per delta T. Sama seperti halnya F1, delta V diubah menjadi delta S per delta T. Maka 0,05 dikali delta S per delta T per delta T sama dengan 0,05 dikali 7,05 per 5,06 per 5,06. Maka hasilnya yaitu 0,0173 N. Selanjutnya, maka akan diperoleh F total dengan rumus M dikali A. Nah, F total ini merupakan F3 dikurang dalam kurung F1 ditambah F2 sama dengan M dikali dV per dt. Lanjut, kita substitusikan dengan nilai-nilainya, yaitu 0,0173 dikurang dalam kurung negatif 0,4 V ditambah 0,0075 sama dengan 0,05 dikali dV per dt. 0,0137 ditambah 0,4 V dikurang 0,0075 sama dengan 0,05 dikali dV per dt. Maka hasilnya yaitu 0,4 V ditambah 0,0062 sama dengan 0,05 dikali dV per dt. Nah, selanjutnya menghasilkan 8V ditambah 0,124 sama dengan dV per dt. Selanjutnya kita ubah menjadi dt sama dengan dv per 0,124 ditambah 8V. Karena benda dari keadaan diam, maka V0 nya yaitu 0. Lanjut pada ruas sebelah kanan, dengan menyelesaikan PDB dan syarat nilainya, maka sebagai berikut, yaitu integral dt sama dengan integral dv per dalam kurung 0,124 ditambah 8V dikali dv. Maka menjadi T
ditambah C1 sama dengan 1/8 ln dalam kurung 0,124 ditambah 8V ditambah C2, menghasilkan T ditambah C sama dengan 1/8 ln mutlak dari 0,124 ditambah 8V, menjadi 8T ditambah C sama dengan ln dari mutlak 0,124 ditambah 8V. Diubah menjadi E pangkat 8T ditambah C sama dengan 0,124 ditambah 8V. 8V sama dengan 0,124 ditambah E pangkat 8T ditambah C. V sama dengan 1/8 dikali 0,124 ditambah C dikali E pangkat 8T. Nah, kita substitusikan V0 sama dengan 0, maka diperolehlah C yaitu 0,124. Sehingga persamaan kecepatannya ialah VT sama dengan 1/8 dalam kurung 0,124 ditambah 0,124 dikali E pangkat 8T. Selanjutnya, persamaan jarak VT sama dengan dx per dt, di mana dx per dt sama dengan 1/8 dikali 0,124 ditambah 0,124 dikali E pangkat 8T. Karena benda diam, maka berlaku X0 sama dengan 0. Nah, lalu kita tentukan solusi umum, yaitu dx per dt sama dengan 1/8 dikali dalam kurung 0,124 ditambah 0,124 dikali E pangkat 8T. dx sama dengan 1/8 dikali dalam kurung 0,124 ditambah 0,124 dikali E pangkat 8T dt. Nah, dx sama dengan 0,124/8 dikali dalam kurung 1 ditambah E pangkat 8T dt. Nah, diubah menjadi 8/0,124 dx sama dengan dalam kurung 1 ditambah E pangkat 8T dt. Nah, kita integralkan, di mana menjadi integral dari 8/0,124 dx sama dengan integral dari dalam kurung 1 ditambah E pangkat 8T dikali dt. Nah, diperolehlah 8/0,124 X ditambah C1 sama dengan T ditambah 1/8 E pangkat 8T ditambah C2, maka menjadi 8/0,124 X sama dengan T ditambah 1/8 E pangkat 8T ditambah C, maka diperoleh X sama dengan 0,124/8T ditambah 0,124/64 dikali E pangkat 8T ditambah C. Kita substitusikan X0 sama dengan 0, maka diperolehlah C sebesar 0,124/64. Nah, sehingga persamaan jaraknya adalah XT sama dengan 0,124/8T ditambah 0,124/64 E pangkat 8T ditambah 0,124/64. Dari hasil dan pembahasan yang dibahas sebelumnya, maka diperolehlah kesimpulan, yaitu pengaplikasian PDB dari eksperimen yang telah dilakukan memberikan pemahaman bahwa matematika, khususnya persamaan diferensial, dapat digunakan untuk memahami, memodelkan, dan melakukan analisis terhadap berbagai fenomena sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kami mengambil di sini, yaitu kasus gerak pada mobil mainan.
Hasil analisis dan perhitungan manual diperoleh bahwa kecepatan mobil mainan dalam model matematika persamaan diferensial biasa ordo 1 ialah VT sama dengan 1/8 dikali dalam kurung 0,124 ditambah 0,124 dikali E pangkat 8T. Nah, jarak mobil mainan dalam model matematika persamaan diferensial biasa ordo 1 ialah XT sama dengan 0,124 per 8T ditambah 0,124 per 64 dikali E pangkat 8T ditambah 0,124 per 64. Setelah mengetahui kesimpulan yang telah diperoleh, maka selanjutnya kami memaparkan manfaat penelitian eksperimen yang kami lakukan, di mana kami mencantumkan 3. Yang pertama, yaitu memberikan contoh penerapan nyata konsep persamaan diferensial pada kasus sederhana gerak benda, yaitu gerak mobil mainan. Yang kedua, melatih keterampilan mahasiswa dalam pemodelan matematika suatu fenomena fisika menggunakan persamaan diferensial beserta teknik penyelesaiannya. Dan yang ketiga ialah meningkatkan apresiasi dan ketertarikan pelajar terhadap matematika melalui contoh aplikasi persamaan diferensial yang dekat dengan pengalaman keseharian.